Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat beribadah, memuji Tuhan di pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, bersyukur buat segala berkat, kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong agar melalui firman-Mu dapat mengerti dan kami boleh semakin dikuatkan dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. 1 Samuel pasal 18 ayat pertama dan sampai ayat kelima. Kita bersama-sama membaca. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk membaca di rumah masing-masing, karena saya yakin dan percaya kalau kita bersama-sama membacanya, kita akan lebih mudah mengerti kebenaran firman. 1 Samuel pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Judul khotbah kita pagi hari ini, mengasihi dengan tulus. Bagaimana agar kita dapat mengasihi dengan tulus? Roma pasal 12 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa Yunani, he agape anupokritos. Anupokritos dalam bahasa aslinya berasal dari kata hipokrit. Hipokrit artinya penuh dengan kepura-puraan. Tuhan rindu kita mengasihi bukan karena kepura-puraan, bukan didasari oleh kepura-puraan, tetapi dengan kasih yang tulus, kasih yang didasari oleh ketulusan hati kita. Dan di pagi hari ini kita akan belajar 3 sikap yang benar dari seorang Yonatan, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang tulus. Yang pertama, menanggalkan ego kita. Agar kita dapat mengasihi dengan kasih yang tulus, marilah kita melepaskan ego, menanggalkan ego kita. Yonatan dapat mengasihi dengan kasih yang tulus karena ia dapat menanggalkan egonya, melepaskan sifat mementingkan dirinya sendiri, menanggalkan keakuannya. 1 Samuel 18 ayat 1 berkata, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Dan di dalam ayat 3 lebih jelas dikatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan melepaskan egonya, sehingga ia dapat mengasihi Daud dengan kasih yang tulus. Sekalipun ia adalah seorang anak raja, tetapi oleh kasihnya yang tulus ia mengikat perjanjian dengan Daud, seorang yang hanya orang biasa, yang lahir di kota yang kecil di Bethlehem. Tetapi oleh kasih yang tulus itu, firman Tuhan berkata, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan adalah seorang yang memiliki kasih yang tulus kepada Daud. Kasihnya kepada diri sendiri ia letakkan, ia taruh, dan memberikan diri sepenuhnya untuk mengasihi Daud. Dan sebagaimana yang kita tahu sebagai anak raja, Yonatan pastilah tahu kalau ayahnya Saul tidak menyukai Daud, karena Daud menjadi ancaman bagi tahta Daud. Dan semestinya sebagai seorang anak raja yang akan meneruskan tahta kerajaan Saul, semestinya Yonatan juga membenci Daud, karena Daud dapat menjadi ancaman baginya untuk mewarisi kerajaan Israel.
Namun ternyata Yonatan lebih memilih persahabatannya dengan Daud daripada tahtanya itu. Ia memilih mengasihi Daud dengan tulus daripada mementingkan dirinya sendiri. Dan satu hal yang indah Bapak Ibu Saudara, kasih Yonatan bukan hanya sekedar ucapan bibir. Kasih Yonatan bukan hanya perkataan saja. Kasih Yonatan adalah kasih yang dibuktikan, ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan yang benar-benar, di mana ia melepaskan egonya, di mana ia melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Ketika Saul hendak membunuh Daud, Yonatanlah yang justru menjadi penyelamat bagi Daud. Yonatanlah yang justru membela Daud di hadapan Saul. Di dalam 1 Samuel 19 ayat 4 dan 5 kita melihat bagaimana Yonatan berdiri di hadapan Raja Saul ayahnya hanya untuk membela Daud. Ia justru menjadi penyelamat yang menyelamatkan orang yang berpotensi mengancam kedudukannya sebagai seorang pengganti raja. Yonatan melepaskan egonya, melepaskan kasih, meletakkan kasih kepada dirinya sendiri, dan memberikan kasih itu kepada Daud. Sekalipun ia harus kehilangan tahtanya, sekalipun ia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa kasih Yonatan ini adalah gambaran dari kasih Yesus kepada kita? Yesus rela meninggalkan tahtanya, Yesus rela meninggalkan kerajaannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia demi kasihnya bagi saya dan saudara. Ia rela meninggalkan tahtanya yang mulia demi kasihnya yang tulus bagi kita manusia. Ia tidak melihat siapa kita. Demikianlah juga Yonatan tidak melihat siapa Daud. Ia mengasihi Daud bukan karena melihat latar belakangnya seperti apa. Ia mengasihi Daud bukan karena Daud adalah seorang anak raja seperti dirinya. Yonatan mengasihi Daud dengan kasih yang tulus. Sebagaimana Yonatan, sebagaimana Yesus Kristus, marilah kita melepaskan kasih, meletakkan kasih kepada diri sendiri, dan memberikan kasih itu kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, bahkan juga kepada saudara seiman, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat bagaimana latar belakangnya, bagaimana kehidupannya. Kita mengasihi dengan kasih yang tulus. Kita mengasihi semata-mata karena kita menginginkan yang terbaik bagi orang itu. Dan kasih kita tidak tergantung pada seperti apa orang yang kita kasihi. Tidak melihat bagaimana latar belakangnya. Kita mengasihi hanya karena kita rindu mengasihi dia, agar ia juga dapat mengalami kasih Tuhan sebagaimana yang kita kasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, Yonatan menanggalkan jubah kehormatannya. 1 Samuel pasal 18 ayat 4 mengatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menanggalkan jubah kehormatan ini berbicara tentang menanggalkan harga diri, menanggalkan gengsinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yonatan. Dia menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Bahkan juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ini adalah simbol dari kehormatan. Ini adalah lambang dari harga dirinya. Jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang adalah lambang kehormatan bagi seorang prajurit. Dan kita tahu bahwa Yonatan bukanlah prajurit
biasa. Dan perlengkapan yang dia pakai tentunya juga bukanlah perlengkapan perang yang biasanya dipakai oleh seorang prajurit. Tetapi ia melepaskan itu semuanya dan memberikan kepada Daud. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seseorang tidak akan mengasihi, tidak akan dapat mengasihi dengan kasih yang tulus jikalau masih mempertahankan harga dirinya. Seseorang tidak akan dapat mengasihi dengan kasih yang tulus jikalau ia masih mempertahankan gengsinya. Dia yang masih belum selesai dengan harga dirinya, dia yang masih belum selesai dengan gengsinya, akan cenderung terus-menerus menaikkan nilai dirinya, dan orang yang demikian tidaklah mungkin dapat mengasihi dengan tulus. Sebaliknya, ia akan masih terus sibuk dengan dirinya sendiri. Dan bagi orang ini, mengasihi orang yang tidak sama dengan dirinya, yang tidak sederajat dengan dirinya, itu adalah sebuah kerugian besar. Karena mengasihi orang yang tidak sama dengan dirinya, mengasihi orang yang tidak sederajat dengan dirinya, itu dapat menurunkan harga dirinya, itu dapat menurunkan gengsinya, itu dapat menurunkan nilai dirinya. Tidaklah demikian dengan Yonatan. Sekalipun ia masih muda, Yonatan telah selesai dengan dirinya. Mengapa? Karena ia telah memiliki kasih Allah, dan itu lebih dari cukup baginya. Ia rela menanggalkan kehormatannya, ia rela menanggalkan harga dirinya, ia rela menanggalkan gengsinya, ia menyerahkan, memberikan jubah kehormatannya kepada Daud, sehingga ia dapat mengasihi dengan kasih yang tulus. Oleh kasihnya yang tulus, Yonatan rela melepaskan semuanya itu dan memberikannya kepada Daud. Dan sebagaimana yang kita tahu di dalam ayat yang kelima, dengan perlengkapan perang yang diberikan oleh Yonatan, Daud maju berperang dan selalu berhasil meraih kemenangan. Secara simbolis, sejak Yonatan menyerahkan jubah kehormatannya, maka pada saat itu juga sesungguhnya ia telah menyerahkan tahtanya, ia telah menyerahkan kedudukannya sebagai raja kepada Daud. Kasih yang tulus dimulai dengan sikap menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Dan sikap ini menjadi satu tindakan melakukan apa yang terbaik untuk orang lain, yang didasari oleh kerendahan hati, kerinduan untuk mengasihi orang lain tanpa melihat statusnya, tanpa melihat latar belakangnya. Sekalipun orang itu memiliki latar belakang yang lebih rendah dari Yonatan, tetapi dia rela melepaskan jubah kehormatannya, memberikannya kepada seorang Daud yang hanyalah orang biasa, yang lahir di kota kecil, kota Bethlehem. Karena ia mengasihi Daud dengan kasih yang tulus. Yang ketiga, Yonatan rela berkorban bagi Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah komitmen, sebuah kesungguhan mengasihi tidak mungkin terjadi tanpa harga yang harus dibayarkan. Kalau kita betul-betul mau menghidupi komitmen kita untuk mengasihi dengan tulus, maka kita harus mau bayar harga, yaitu dengan berkorban. Pengorbanan itu bisa dalam bentuk apa saja, bukan hanya materi. Bisa berkorban dalam bentuk gengsi kita, keakuan kita, harga diri kita, bahkan perasaan kita, waktu kita. Inilah yang dilakukan oleh Yonatan. Yonatan bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 30 sampai ayat 34, rela
mempertaruhkan nyawanya demi kasihnya kepada Daud. Yonatan rela berkorban bukan kepada seseorang yang sederajat atau lebih tinggi derajatnya dari dirinya, melainkan bagi seseorang yang bahkan jauh lebih rendah statusnya. Daud hanyalah seorang penggembala domba, sedangkan ia adalah seorang anak raja. Daud lahir di kota kecil Bethlehem, sedangkan dia adalah anak raja yang lahir di lingkungan istana. Daud hanya punya tongkat, batu, dan umban, sedangkan dia mempunyai perlengkapan perang yang lengkap. Namun ia rela memberikan yang terbaik bagi Daud. Bahkan ia rela mengorbankan tahtanya, mempertaruhkan nyawanya karena kasihnya kepada Daud. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu memiliki kasih yang tulus, mari kita tanggalkan ego kita, mari kita rela berkorban, dan juga mari kita menanggalkan jubah kehormatan kita, menanggalkan harga diri kita. Kita mengasihi bukan karena orang itu sederajat dengan kita, bukan karena dia punya latar belakang yang baik, bukan juga karena kita ingin orang itu menjadi seperti yang akan kita mau. Tetapi mari kita mengasihi semata-mata karena kita mengasihi dia dengan tulus, seperti Kristus mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mengasihi dengan kasih yang tulus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.